Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz akan menceritakan tentang nama kelas kita, yaitu kelas 5 Muhammad Al-Fatih. Kelas 5, semuanya kelas 5 diambil dari nama tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Islam. Nah, dari banyak tokoh-tokoh itu diambil 4 tokoh yang kita gunakan di kelas 5 ini. Yang pertama adalah kelas kita, yaitu Muhammad Al-Fatih, atau yang mendapat julukan sang penakluk Konstantinopel. Yang kedua yaitu adalah Khalid bin Walid, yaitu panglima perang yang tidak pernah kalah. Yang ketiga yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mendapatkan julukan sang penakluk Persia. Dan yang terakhir yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang mendapatkan julukan sang penakluk Al-Quds. Nah, hari ini Ustadz akan menceritakan tentang kisah dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah raja yang memimpin di daerah sekarang namanya adalah Turki. Muhammad Al-Fatih, nama aslinya yaitu adalah dalam bahasa Turki Mehmet, atau kalau dalam bahasa kita artinya Muhammad. Nah, kenapa mendapatkan tambahan nama Al-Fatih? Al-Fatih adalah gelar. Al-Fatih dalam bahasa Arab yang artinya adalah pembuka. Nah, Muhammad Al-Fatih mendapatkan gelar Al-Fatihnya ini karena dia berhasil membuka atau menaklukkan dari Konstantinopel yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan video dari Muhammad Al-Fatih berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perang dahsyat yang berlangsung berabad-abad. Perang Salib, Crusade, atau perang yang dikenal juga dengan The Age of the Darkness atau abad kegelapan, telah merenggut jutaan nyawa. Kisah heroik para pejuang dari kubu Islam maupun Kristen telah mengisi lembaran sejarah dunia dalam perebutan kota suci Yerusalem. Masih ingat bagaimana pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah berhasil merebut kota Damaskus dan Yerusalem, serta beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai Kekaisaran Romawi Bizantium. Kaisar Heraklius dan pasukannya terpaksa mundur dan bertahan di benteng Konstantinopel. Inilah pertahanan terakhir Romawi Bizantium. Dan selama berabad-abad, pasukan Islam dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah belum berhasil menembus benteng kokoh Romawi. Upaya menaklukkan kerajaan Romawi sudah dimulai pada masa Rasulullah yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Islam. Sedangkan di masa sahabat, tepatnya pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Panglima Khalid bin Walid mampu merebut sebagian wilayah Romawi dan menguasai Damaskus serta Palestina atau Al-Quds. Tapi tetap saja, ibu kota Romawi Timur di Konstantinopel masih belum tersentuh. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang terkenal dalam sejarah Islam, setelah Khalid bin Walid hanya mampu membesarkan Al-Quds atau Palestina Al-Quds, tapi belum mampu menaklukkan Konstantinopel. Namun Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa perluasan Islam akan sampai ke Konstantinopel. Dari Abu Qubail berkata, ketika sedang bersama Abdullah bin Amr bin As, dia ditanya, kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu? Konstantinopel atau Rumiah? Abdullah meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya, kemudian dia mengeluarkan kitab. Abdullah berkata, ketika sedang menulis di sekitar Rasulullah, beliau ditanya, dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu? Konstantinopel atau Rumiah? Rasulullah menjawab, kota Heraklius dibuka lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimin, Ibnu Abi Saibah, dan Al-Hakim.
Sejarah mencatat penaklukan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 668 Masehi di bawah komando anaknya Yazid bin Muawiyah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang adalah Abu Ayyub al-Ash'ari. Walaupun berkali-kali melakukan penyerangan, tetap saja Muawiyah dan pasukannya belum bisa membebaskan atau menaklukkan kota tersebut. Sampai Abu Ayyub al-Ansari gugur sebagai syuhada pada peperangan tersebut. Sebelum wafat, Abu Ayyub pernah berpesan, "Jika saya meninggal, maka makamkan saya di titik terjauh yang bisa dicapai oleh kaum muslimin." Dan para sahabatnya menunaikan keinginan Abu Ayyub tersebut. Mereka melanjutkan peperangan itu sambil membawa jasadnya, dan sahabatnya berhasil menyelinap dan memakamkan beliau persis di sisi tembok benteng Konstantinopel di wilayah Golden Horn. Penaklukan Konstantinopel dilanjutkan oleh pemerintahan Abbasiyah, termasuk Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah Baghdad jatuh pada tahun 656 Masehi yang menjadi akhir dinasti Abbasiyah, usaha menaklukkan Konstantinopel juga diteruskan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Asia Timur, terutama kerajaan Seljuk yang dipimpin oleh Alp Arslan, sampai ke generasi Daulah Turki Utsmani pada pemerintahan Murad II. Tetapi usaha mereka masih tetap menemui kegagalan. Setelah menunggu 8 abad, Allah mewujudkan impian umat Islam sebagaimana dalam hadis Nabi, "Dialah sebaik-baiknya pemimpin dengan pasukannya, sebaik-baiknya pasukan." Dialah sang penakluk Konstantinopel yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin ke-7 dari Daulah Utsmaniyah. Setelah Al-Fatih diangkat menjadi raja menggantikan Sultan Murad II, Al-Fatih menyiapkan 250.000 pasukan dalam usaha penaklukan kota Konstantinopel. Untuk menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih lebih dulu membangun benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar, Benteng Rum. Benteng yang didirikan ini dijadikan sebagai pusat persediaan alat-alat perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Selain itu, Al-Fatih juga memberi perhatian khusus kepada armada laut dengan menyediakan 400 kapal. Karena Konstantinopel merupakan kota laut yang tidak bisa dikepung dengan sempurna tanpa adanya kekuatan armada laut. Al-Fatih sebelum melakukan penyerangan ke Konstantinopel mengadakan perjanjian dengan beberapa musuhnya, antara lain dengan Galagata, Hongaria, dan Venesia yang berdekatan dengan Konstantinopel. Salah satu isi perjanjiannya agar mereka tidak membantu Konstantinopel ketika terjadi peperangan, tetapi mereka tidak menyepakatinya. Ketika peperangan meletus, ketiga negara itu memihak dan menjadi sekutu Konstantinopel. Melihat persiapan perang Al-Fatih, Kaisar Bizantium segera mengutus seorang utusan kepada Paus, pemimpin tertinggi Katolik, untuk meminta bantuan. Tetapi pihak gereja Katolik tidak mau membantunya, karena Konstantinopel sebagai penganut gereja Ortodoks berbeda ajarannya dengan gereja Katolik yang dianut Paus. Pada 26 Rabiul Awal 857 Hijriah, bertepatan dengan 6 April 1453 Masehi, Al-Fatih memimpin langsung pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih tiba di sebelah timur, pasukannya dibagi kepada 3 bagian utama untuk menyerang lewat jalur darat. Karena Al-Fatih tahu Konstantinopel kalau dilihat dari segi militer sangat kuat. Konstantinopel adalah kota dikelilingi laut dari 3 sisi, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Tanduk Emas yang dilindungi oleh rantai besar untuk mengontrol lalu lintas kapal yang masuk ke dalam kota. Selain kekuatan militernya, kota ini juga dikelilingi garis pagar yang kokoh dan panjang, sehingga kota ini sangat sulit ditembus. Perlawanan dari Bizantium dipimpin langsung oleh Konstantin dan menempatkan pasukannya di sekitar pagar dan benteng untuk memperkuat garis pertahanan. Para sekutunya, terutama dari Kristen Ortodoks di Eropa pun, berdatangan untuk membantu Raja Konstantin. Namun Kaisar Konstantin mulai gentar, hingga ia meminta jalan damai dan bersedia membayar sejumlah uang, tapi Al-Fatih menolak segala bentuk tawaran tersebut. Pada 18 April 1453 Masehi, peperangan tak terelakkan lagi. Al-Fatih memerintahkan kepada pasukannya untuk menembakkan meriam-meriam yang sudah disiapkan dan berhasil membuka celah benteng Bizantium. Pasukan Al-Fatih mulai bergerak masuk untuk menerobos. Dan terjadilah pertempuran yang sengit.
Namun Al-Fatih sadar bahwa kalau dia memaksa menerobos pintu utama, perjuangannya akan mendapatkan perlawanan yang hebat. Maka Al-Fatih merubah siasat perangnya. Al-Fatih kemudian menyuruh armada lautnya agar bergerak menuju tanduk emas benteng Konstantinopel ketika musuh sedang lengah. Ada sekitar 70 kapal perang yang dikerahkan dan berhasil merapat ke benteng tanduk emas. 2 hari kemudian pada 22 April 1453 Masehi, penduduk kota Konstantinopel terbangun oleh gema takbir pasukan Al-Fatih yang sudah berada di tanduk emas. Mereka dikejutkan oleh kapal-kapal Al-Fatih yang telah menguasai perairan tersebut. Pada 29 Mei 1453 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, tepatnya pada pukul 1 dini hari, sambil mengumandangkan takbir, para pejuang Islam melancarkan serangan besar-besaran hingga pasukan Bizantium mulai ketakutan dan mulai menabuh lonceng-lonceng gereja sebagai tanda bahaya. Kebanyakan mereka berlindung dalam gereja. Pasukan Al-Fatih terbagi kepada 2 kelompok dengan fokus serangan diutamakan ke wilayah Lembah Likus. Al-Fatih turun langsung untuk memimpin langsung penyerangan ke wilayah ini. Penyerangan pertama dilakukan oleh satu kelompok. Setelah selesai, kelompok yang kedua maju saling bergantian untuk berperang. Akhirnya kelompok kedua berhasil mencapai pagar Konstantinopel yang kemudian diganti kelompok ketiga hingga bisa menembus pagar. Pertempuran juga terjadi di area laut. Armada laut Al-Fatih menghujani pasukan Bizantium dengan meriam-meriam besar sehingga pasukan Bizantium bercerai-berai. Ketika Kaisar Konstantin melihat panji-panji Utsmani berkibar di atas benteng-benteng bagian utara kota Konstantinopel, sang kaisar pun yakin bahwa sudah tidak ada lagi gunanya mempertahankan kota Konstantinopel. Ia pun segera melepaskan pakaiannya supaya tidak dikenali oleh pasukan Al-Fatih. Dia turun dari kuda dan terus berperang hingga terbunuh di medan perang. Setelah tersiar kabar kematian sang kaisar, pasukan Konstantin makin lemah. Sebaliknya Al-Fatih bersama pasukannya langsung memasuki kota dan merebut Konstantinopel dengan teriakan kemenangan. Selama 54 hari, pertempuran berlangsung. Tepatnya pada 29 Mei 1453 Masehi, sebelum matahari tepat berada di atas kepala, akhirnya kota Konstantinopel takluk di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Daulah Utsmaniyah. Al-Fatih kemudian turun dari kudanya dan bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur atas perjuangannya. Dan tidak lupa pula, Al-Fatih menyampaikan selamat kepada para pasukannya atas kemenangan yang telah diraih. Al-Fatih mendoakan mereka yang gugur, insya Allah sebagai syahid. Al-Fatih menyampaikan pesan kepada pasukannya agar mereka melindungi para tawanan dan masyarakat yang ada di kota itu supaya diperlakukan dengan baik dan lemah lembut. Sejak saat itu, ibu kota Khilafah Bani Utsmani berpindah ke kota ini dan menjadi pusat peradaban Islam dan dunia selama beberapa abad. Kemudian kota ini dibangun dengan segala bentuk keindahan, perpaduan antara seni Eropa Timur dan Arab. Gereja dan tempat ibadah non-Muslim dibiarkan berdiri. Sementara Khalifah membangun gedung dengan arsitektur yang tidak kalah cantiknya dengan gedung-gedung sebelumnya. Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel, banyak kawan ataupun lawan kagum terhadap kepemimpinannya serta strategi perangnya. Al-Fatih jugalah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul yang mempunyai arti kota Islam. Tapi kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul seperti yang kita kenal sampai sekarang. Untuk memperingati jasa-jasa Al-Fatih, Kemal Atatürk membangun Masjid Al-Fatih di sebelah makamnya. Nah pemirsa, mudah-mudahan serial penaklukan Romawi ini selain menambah hasanah pengetahuan kita, juga bisa dijadikan hikmah dan pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan video dari Muhammad Al-Fatih. Nah, apa yang bisa kita tiru dari Muhammad Al-Fatih dari cuplikan video yang kita lihat tadi? Yang pertama adalah semangatnya dalam beribadah. Kenapa semangatnya dalam beribadah? Karena Muhammad Al-Fatih ini
memegang teguh ajaran agama Islam, bahkan saat berperang pun dia tidak meninggalkan sholat. Yang kedua, kegigihannya dalam menghadapi orang-orang kafir yang waktu itu adalah orang-orang Romawi. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Islam itu harus berjaya. Maka dia mengalahkan orang-orang kafir agar Islam bisa berjaya. Nah, cukup sekian dari Ustadz untuk belajar kita hari ini. Maka ada tugas dari Ustadz yang harus kalian kerjakan. Apa itu tugasnya? Yaitu yang pertama, silakan dari cerita ini silakan ditulis kembali menurut bahasamu. Yang kedua, setelah kalian selesai menulis, besok di hari Kamis silakan dikirimkan ke Ustadz video kalian menceritakan kembali. Nah, nanti ketika bercerita boleh dengan cara menghafal, boleh dengan cara melihat teks yang sudah kalian tulis. Ya, tentunya jangan lupa memakai seragam sekolah ketika sedang membacakan ceritanya. Cukup itu dari Ustadz Fauzi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.